Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai episode keempat dari series Daredevil Born Again, yang dimana kita menemukan ada begitu banyak fan service dan juga ada cameo Punisher yang akhirnya resmi tampil di Marvel Cinematic Universe buatan Disney cuy. Wow, gue sebagai fans yang Marvel Netflix akhirnya gue cukup terpuaskan mengenai penampakan Punisher yang juga bukan cameo doang, tapi juga ada alasannya kenapa ditampil ke serial yang satu ini cuy. Oke, so bagaimana ke hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. He's right. Got him out of jail. A lot of good that did him, huh? You ain't dumb. He caught in the middle of something. I hate this city. No one's doing anything about it. That someone will find his killer, okay? We have to believe it. Episode keempat diawali dengan sebuah berita tentang kematian Hector Ayala alias White Tiger sebagai vigilante dari kota New York tersebut, yang dimana tiba-tiba dia dibunuh oleh seorang dengan menggunakan sebuah pistol, yang dimana ini terjadi setelah dia akhirnya resmi bebas dari semua tuntutan yang ada pada pengadilan tersebut akibat ulah para polisi korup yang berusaha untuk menjebaknya. Yang dimana ini semuanya kemungkinan adalah ulah Kingpin, dikarenakan para polisi korup ini sepertinya adalah kelompok pergerakan anti-vigilante untuk basmi semua para vigilante berkostum yang beraksi di kota New York tersebut. Yang dimana hal ini sempat gue mendapatkan sebuah foto bocoran di set syuting Daredevil Born Again ini, yang dimana kita menemukan ada segerombolan polisi yang memakai kostum anti-vigilante dan juga logo Punisher di depannya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada komik The Punisher is nomor 17 yang dirilis pada tahun 2017. Dan akhirnya Matt Murdock menerima sebuah kostum White Tiger ini dari tim forensik yang mengatakan bahwa dia nggak bisa menemukan peluru yang menembus kepala Hector Ayala sebagai korbannya. Dan tiba-tiba Matt Murdock bertemu dengan Angela Del Toro yang merupakan keponakan perempuan dari Hector Ayala yang sempat hadir di episode ketiga Daredevil Born Again kemarin. Dalam komik, Angela Del Toro ini merupakan keponakan perempuan dari Hector Ayala dan juga White Tiger generasi kedua, yang dimana hal ini terjadi dalam komik Daredevil volume 2 is nomor 58 yang dirilis pada tahun 2004 silam, yang dimana plotnya hampir sama seperti di MCU ini. Tapi bedanya adalah Hector Ayala di versi komik itu dia resmi dinyatakan bersalah dan tiba-tiba dia dibunuh oleh seorang yang pakai sebuah pistol di hadapannya. Beda halnya dengan versi MCU, yang dimana Hector Ayala di versi ini dia resmi dinyatakan tidak bersalah, tapi ujung-ujungnya dia dibunuh oleh polisi yang berada di belakangnya tersebut yang pakai kostum Punisher di badannya. Jadi ini adalah sebuah bentuk callback dari kisah Angela Del Toro dari versi komiknya. Dan Matt Murdock akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan dari Angela Del Toro bahwa dia mengatakan sistem hukum di dunia ini tidak dapat membawa sebuah keadilan kepada orang tersebut, yang dimana hal ini terbukti dari Hector Ayala, pamannya sendiri, yang ingin berbuat baik kepada semua orang melalui jalur vigilante yang bernama White Tiger ini, tapi tiba-tiba dijebak oleh para polisi korup yang berusaha untuk menjebaknya. Dari sini kita bisa melihat kemarahan Angela Del Toro ini membuat kita callback kepada kemarahan Peter Parker alias Spider-Man ketika dia melihat sendiri kematian Aunt May yang dibunuh oleh Green Goblin versi Willem Dafoe di apartemen Happy Hogan dalam film Spider-Man No Way Home tahun 2021. Kemudian nextnya ada penampakan Muse sebagai buruh berantai di kota New York yang menculik korbannya untuk ia bantai di markasnya, yang dimana akhirnya dia melukiskan wajahnya dengan darah korban tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap dunia seni, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada versi komik originalnya ketika Muse melakukan aksi teror di kota New York tersebut. Tibalah di sebuah klub malam yang dimana akhirnya Bibi Yurik mengajak si Daniel Blake ini untuk minum-minum bersama, yang dimana ternyata dia berusaha untuk mengorek semua informasi kepada Daniel
tentang apa aja planning Fisk ini dalam kota New York yang satu ini. Dan ternyata Daniel Blake ini gak sengaja membocorkan sebuah informasi penting bahwa Kingpin harus bertemu dengan sebuah perusahaan besar yang bernama Clean Green Haulers, yang dimana itu sebuah perusahaan yang dapat mendaur ulang semua sampah-sampah yang ada di kota New York tersebut. Yang dimana itu adalah sebuah ide bagus sebagai bentuk kampanye wali kotanya untuk kota New York yang satu ini, yang dimana Wilson Fisk ini bisa mendaur ulang semua sampah-sampah yang bertumpuk di kota New York bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat sekitar. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah reaksi Baby Yorick ini yang gak suka ketika Daniel Blake ini mendukung penuh Wilson Fisk sebagai wali kota. Nah, di sini sepertinya gue udah mencurigai dari awal ya, bahwa sepertinya Baby Yorick ini dari awal aja ingin mencetuskan Kingpin sebagai bentuk balas dendamnya, dikarenakan mungkin saja dia sudah tahu ya kalau pamannya Ben Yorick ini dibunuh oleh Kingpin di Daredevil season pertama di apartemen pribadinya. Dan di sini Baby Yorick manggil si Daniel Blake ini dengan sebutan Captain Planet. Fine, let's get Captain Planet here ASAP. Yang dimana ini mengandung referensi kepada sebuah animasi yang berjudul Captain Planet and the Planters yang dirilis pada tahun 1990-an, yang dimana penamaan kostumnya hampir sama seperti Captain Marvel versi Carol Danvers di MCU. Ketika di tengah kampanyenya, tiba-tiba Baby Yorick ini merilis sebuah berita eksklusif di blognya yang mengatakan wali kota sampah pembasmi rakyat, yang dimana akhirnya dia ini menyelewengkan sebuah informasi dari Daniel Blake akibat sebuah kebocoran data yang udah ia spill nggak sengaja karena pengaruh alkohol yang udah ia minum dari Baby Yorick di klub malam tersebut, yang dimana hal ini membuat si Wilson Fisk ini menjadi marah besar kepada semua para koleganya. Dan akhirnya Daniel Blake ini mengakui kesalahannya dan berjanji akan mundur dari jabatannya, sekaligus jangan mendukung Wilson Fisk sebagai wali kota baru kota New York, karena dia percaya bahwa dia akan memberikan sebuah terobosan baru untuk pemerintahan di kota New York yang udah korup tersebut. Alih-alih Fisk memecatnya, tapi justru Fisk malah mempertahankannya, karena dari awal dia justru udah selalu kepada anak ini yang mendukungnya sebagai generasi muda di golongan pemerintahan tersebut. Maka dari itu di sini Wilson Fisk tetap mempertahankannya dalam pekerjaannya dalam dunia pemerintahan wali kota New York tersebut. Mayor garbage, is that it? Is that your best? My promises to the people, simple promises. I completely made a mistake this entire thing, and I'm not even asking for forgiveness. I'll do whatever I can from afar to support you. In the fullness of time, you'll make a better man. Kemudian nextnya kita beralih ke sebuah seberang di klub malam itu ya, yang dimana kita menemukan ada gelandangan intak kepolisian yang telah mencuri sebuah serial untuk ia makan. Sedangkan para polisi itu malah makan serial itu sebagai bentuk barang buktinya, yang dimana hal ini adalah sebuah sindiran keras kepada semua para oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang penegak hukum di berbagai macam kota-kota tersebut. Dan juga hal ini relate kepada kehidupan nyata kita coy, seperti itu ya, yang dimana hal ini akhirnya berusaha diangkat kepada serial Daredevil Born Again di MCU yang satu ini, yang bertemakan politik dan juga kejahatan jalanan di kota-kota besar, seperti contohnya berada di Hell's Kitchen New York tersebut. Kemudian dalam sisi Kingpin dan juga Vanessa ini berusaha untuk melemparkan argumen mereka satu sama lain. Dari sini kita mendapatkan sebuah fakta bahwa ketika Kingpin udah gak pernah kembali lagi, dia berusaha mencari pelampiasan dengan cara mencari pasangan lain, yaitu pria yang bernama Adam, yang dimana Adam ini udah ia sebutkan di awal episode pertama Daredevil Born Again ketika Kingpin udah resmi menjabat sebagai wali kota baru untuk kota New York. I know about Adam, Vanessa. Do not kill him. Not that man anymore. Dan juga nama ini disebutkan di berbagai macam episode ke serial Daredevil Born Again yang satu ini, yang dimana ternyata Adam ini adalah selingkuhan baru dari Vanessa Fisk setelah dia udah gak menemukan Kingpin sebagai suami sahnya kembali. Dan ternyata Adam ini udah disekap oleh Kingpin semenjak dari awal episode di markas pribadinya. Nah, di markas ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah lukisan yang punya sebuah cipran darah di sampingnya, yang dimana ini adalah sebuah lukisan
lukisan yang dibeli oleh Kingpin dari Vanessa di season pertamanya ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain. Dan darah itu adalah darah dari Kingpin ketika dia diajar oleh Daredevil di akhir season ketiganya. Dan ternyata terungkap juga di episode keempat ini kenapa Tan Kingpin itu selalu berlumuran darah di bagian tulang-tulang tangan kanannya. Itu dikarenakan dia selalu menyiksa Adam di markas pribadinya untuk dijadikan sebagai sebuah samsak atas perlakuan Vanessa yang udah meninggalkannya setelah mereka udah menikah di akhir Daredevil season ketiga yang berakhir juga dengan tragedi yang sangat mengerikan. Lalu akhirnya Matt Murdock dipanggil untuk menjadi pengacara bagi gerangan tersebut yang bernama Leroy Bradford, yang dimana dia mengatakan bahwa dia ingin bebas dari penjara tersebut. Padahal tindakannya udah jelas terkena kamera bahwa dia adalah orang yang mencuri di supermarket tersebut. Dan ketika Matt Murdock berusaha untuk membujuk rekannya, akhirnya Leroy mendapatkan sebuah masa tahanan selama 10 hari saja, yang dimana itu adalah sebuah hal yang sangat ringan dalam dunia hukum untuk mendapatkan keadilan terhadap gelandangan yang kedapatan mencuri sebuah toko pribadi. Could it have been a scroll? Nope. And the bigger problem we have. Lalu di sini Leroy menyebutkan kata scroll yang ia curigai kepada para polisi-polisi itu, yang dimana ini merujuk kepada seri Secret Invasion, yang dimana akhirnya Precision itu menggelarkan sebuah perang besar antara manusia dan juga scroll kepada seluruh dunia setelah kekalahan dari invasi grafik yang berniat untuk balas dendam kepada Nick Fury dan juga anaknya Talos yang bernama Gaia, yang dimana akhirnya Gaia sekarang untuk menjadi anggota untuk Super Skrull untuk masa depan Avengers mendatang. Waduh, akhirnya Skrull dimention ke MCU yang satu ini, mantap cuy. Kemudian ketika Will Service dan juga para koleganya mendengar sebuah rapat di sebuah pelabuhan yang letaknya berada di sebuah pelabuhan yang bernama Red Hook, yang dimana ini merupakan sebuah wilayah dari gangster yang berkolaborasi dengan Vanessa Fisk dalam episode pertama Daredevil Born Again. Sebenarnya kita tahu semuanya bahwa Will Service ini melakukan ini semuanya untuk mendapatkan perhatian dari Vanessa sendiri, dikarenakan lagi-lagi Ken Red Hook udah mendapatkan kolaborasi dengan Vanessa Fisk sejak awal episode Daredevil Born Again yang satu ini. Maka dari itu demi dia bisa mendapatkan kepercayaannya, dia membantu dalam segi politik dan juga dalam segi orang dalam pemerintahan. Waduh, itu licik banget sih. Kemudian ketika Matt Murdock lagi sebuah lokasi penembakan Hector Ayala, dia mencari sebuah peluru yang hilang di jasadnya, dan akhirnya dia menggunakan sebuah pendengaran supernya dan menemukan sebuah peluru itu, dan ternyata adalah Bang Punisher di sana. Dan akhirnya Matt Murdock menerangi markas rahasianya dan mendapati bahwa sekarang Frank Castle alias Punisher ini udah pensiun sebagai vigilante, yang dimana ini sebenarnya ada sebuah referensi dari season kedua The Punisher dalam Marvel Netflix, yang dimana akhirnya dia memutuskan untuk pensiun sebagai vigilante di kota New York tersebut dikarenakan misinya sudah benar-benar selesai. Dan Frank Castle sini menyebutkan Matt Murdock dengan kata Red, yang dimana ini sebuah panggilan dari Punisher ketika dia pertama kali melawan Daredevil di atap gedung dalam Daredevil season kedua episode ketiga. Dan di sini Matt Murdock menduga polisi itu bekerja untuk Punisher, makanya dia mendatangi Punisher untuk meminta pertanggungjawaban. Tapi ternyata Punisher sendiri nggak tahu apa-apa soal ini dan justru terkejut dengan berita tersebut. Kemudian Punisher menyebutkan kematian Foggy Nelson yang dibunuh oleh Bullseye, yang membuat si Matt Murdock ini akhirnya resmi berhenti sebagai Daredevil selama setahun penuh. Yang justru hal ini membuat emosi Matt Murdock menjadi naik dan juga akhirnya menghajar Punisher dengan tangannya sendiri, yang dimana akhirnya Punisher justru makin senang agar supaya Matt Murdock bisa bersih kembali sebagai Daredevil untuk menyelamatkan semua orang. Karena sebagai rekan dan juga musuh, dia tahu bagaimanakah Matt Murdock seperti apa, bagaimanakah vibe-nya, dan juga bagaimanakah bentuk pengabdiannya kepada keadilan yang sebenarnya sebagai seorang vigilante. Say his name, you coward! Say his name! Because you ain't done a goddamn thing about it! First honest thing you did, Red. It's not about him. Hear his voice. You do, don't you? Every single one of them get him. I ran him down. Oh, for Christ's sake. I did what I had to do. Di sini Matt Murdock akhirnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Punisher beberapa tahun yang lalu,
dikarenakan Frank Castle adalah seorang vigilante yang pernah kehilangan istri dan juga anaknya di hadapan sendiri, dikarenakan mereka semuanya dibunuh oleh geng mafia yang bernama Mafia Costa dalam serial Solo Punisher di Marvel Netflix dulu sebagai bentuk originsnya. Nah, sedangkan coba kita bandingkan dengan triloginya Daredevil di Marvel Netflix, yang dimana Matt Murdock gak pernah masa kehilangan kepada teman-teman akrabnya yang udah ia anggap keluarganya sendiri, seperti Foggy Nelson ataupun Karen Page, sehingga dia sebagai vigilante belum merasakan apa yang dirasakan oleh Frank Castle di masa-masa itu ya, seperti itu. Maka dari itu, ini sebuah titik puncak antara Daredevil dan juga Punisher, bahwa Matt Murdock udah siap untuk kembali sebagai Daredevil untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya. Dan juga dia sebagai rekan Punisher ini, dia juga akhirnya belajar banyak dari Frank Castle, yang berarti dengan kematian Foggy Nelson, justru hal itu buatnya sebagai vigilante akan makin bersemangat untuk melakukan sebuah keadilan yang ada pada kota New York yang satu ini sebagai alter ego keduanya, yaitu Daredevil. Yang dimana akhirnya di next scene-nya kita bisa melihat ketika dia tuh udah pulang ke apartemennya, dia akhirnya berlatih dengan tongkatnya di atap apartemennya sendiri dan melihat semua kostum yang ia miliki di markas pribadinya, yang terlihat bahwa ada 5 kostum yang ia miliki. Kita mulai di sebelah kanannya, yang dimana ada kostum Daredevil versi Marvel Netflix, yang dimana ini sebuah kostum buatan dari anak buah Kingpin yang ia sendera di bawah markas Kingpin di mansion pribadinya. Kemudian nextnya ada kostum Daredevil berwarna hitam, yang dimana ini sebuah kostum Daredevil yang diambil dari sebuah kisah komik Daredevil The Shadowland, yang dimana Matt Murdock ada sebuah misi ke San Francisco, yang kebetulan Karen Page sekarang juga udah ada di kota San Francisco tersebut di awal episode kedua kemarin. Dan ketika dia kembali, dia mendapatkan kostum hitam ini sebagai bentuk penghargaan dia. Kemudian nextnya ada sebuah kostum kuning, yang dimana ini sebuah kostum kuning Daredevil yang tampil perdana di seri She-Hulk episode kelima, yang dimana kostum ini dibuatkan oleh pembuat kostum yang bernama Luke Jacobson, yang dimana dia adalah orang yang sempat membelanya dalam kasus hukum melawan Frogman dalam episode ke-8 She-Hulk kemarin. Nah, sebenarnya di versi komik ini, kostum kuning ini adalah sebuah kostum pertama Daredevil untuk menghormati mendiang ayahnya yang bernama Jack Murdock yang dibunuh oleh mafia di ring tinjunya. Kemudian nextnya ada kostum Daredevil yang dibuatkan oleh Disney untuk series ini dengan warna merah yang mencolok dan juga lebih terang daripada versi Marvel Netflix dulu yang tampak lebih ke arah warna merah gelap ya, yang dimana hal ini udah ia pakai semenjak di episode pertama kemarin pasca melawan Bullseye dan juga kejadian kematian Foggy Nelson di depan Josie Bart tersebut. Lalu akhirnya sampai kepada yang paling kiri. Ini sebuah kostum Silver Daredevil yang ia gunakan ketika dia melawan Wolverine dengan brutal dan juga penuh darah, yang dimana hal ini terjadi dalam komik Daredevil issue nomor 7 yang dirilis pada tahun 2024 silam. Wow, makin gokil ya mengenai series Daredevil Born Again yang satu ini, yang dimana semua episodenya cukup bagus dan juga gua makin penasaran mengenai bagaimanakah Punisher akan bangkit dan juga bagaimanakah Matt Murdock akan kembali sebagai Daredevil seperti apa. Well, gue sebagai fans MCU cukup puas bagaimanakah seriesnya, dan kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya untuk episode kelima dan juga keenam mendatang yang akan tampil secara bersamaan untuk next weeknya coy. Wow, makin mantap nih ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk subscribe di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk subscribe di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!